makanan, ikan, sampai seru-seruan lewat tradisi kenduri. Hayo, mana tradisi Maulid Nabi favorit kamu? Nasi tumpeng lengkap dengan lauk pauknya langsung ludes dalam sekejap mata. Mereka merayakan ulang tahun Nabi Muhammad dengan berbagi hasil bumi lewat tradisi kenduri. Tradisi kenduri khas Aceh ini sudah dilestarikan sejak puluhan tahun lalu. Lain di Aceh, lain juga dengan di Palembang. Di sini masyarakat memilih berburu ikan untuk merayakan hari ulang tahun Nabi Muhammad. Kerjasama, saling menghormati, hingga bahu-membahu jadi kunci agar tradisi gubyak ikan jadi semakin seru. Ya, ada berbagai cara bisa kita lakukan untuk merayakan ulang tahun Nabi Muhammad. Nah, bagaimana dengan Anda? Tim Liputan MNC Media memberitakan. Iya, masih bersama kami di Intermezzo, banyak info nggak bikin kepo. Tadi kita lihat perayaan Maulid Nabi di berbagai daerah Indonesia ya? Meriah sekali. Di Aceh, di Dan Palembang. sekarang kita Intermezzo juga semakin meriah karena kita kedatangan dua narasumber yang saya selalu tunggu-tunggu. Iya betul, sama bener, saya kan? juga, sama saya juga. Iya, kan? Kita langsung ngobrol ya. Langsung ngobrol. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita bisa Om ketemu lagi. Ganteng, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ustadz, kita udah lama dia nggak ketemu ya. Iya. Udah lama banget. Kalau ini saya nih selalu kepengen loh ngobrol sama Om Ganteng. Sekarang kita ngobrol. Ya. Sekarang kita ngobrol. Tadi kalau misalnya kita lihat perayaan Maulid Nabi ini masih berhubungan dengan video yang tadi gitu ya, perayaan Maulid Nabi di daerah Aceh dan juga Palembang sebegitu meriahnya, begitu ya. Ada yang sampai ngambil ikan. Ada acara ngambil ikan bersama. Iya betul. Ada kalau saya dulu waktu di Jawa, jadi gitu kita ngumpulin makanan, kita bawa makanan dari rumah masing-masing, kita bawa ke kelurahan gitu ya. Terus kita sama-sama terus makan bersama. Dan tuker-tukeran. Oh tuker-tukeran. Mungkin kalau zaman sekarang potluck mungkin. Itu juga jadi tradisi kan. Nah, sebenarnya sejauh apa sih sebuah tradisi itu menjadi bagian dalam perayaan Maulid Nabi di Indonesia, Pak Ustadz? Ya. Bismillah. Jadi itu udah otomatis ya. Makanya ada saudara kita yang bilang Maulid nggak boleh. Ada kan? Ada. Karena zaman dulu nggak ada Maulid. Ya. Ketika Islam masih di Makkah Madinah. Berkembang kan. Nah untuk memperkenalkan Rasul terus ada ulama yang Salahuddin Ayyubi yang bikin Maulid. Memperkenalkan. Maksudnya Nabi itu begini gitu kan. Nah sekarang itu pasti tabrakan sama ini nggak tradisi. Iya. Ada kan kayak tadi kan. Mau ngambil ikan, ngambil buah sebenarnya nggak masalah. Ketika azan, sholat jamaah. Nah ini kan sekarang enggak gubrak begitu azan tinggal 4 orang kan. Seru-serunya aja yang mau rame-rame gitu ya. Gitu. Jadi message-nya nggak nyampe jadi itu. Message-nya nggak nyampe. Jadi sunnah Rasul apa dulu gitu. Sunnah Rasulnya nih yang harus Sholat berjamaah gitu kan. Sholat berjamaah jangan ditinggalin lah pokoknya. Nah itu baru oke. Mau ngambil pisang ngambil apa salah. Nggak masalah gitu ya. Kalau Om Dik kira-kira punya nggak waktu kecil dulu tradisi Maulid Nabi gitu di tempatnya Om Dik? Saya mah Islamnya nggak seperti beliau. Artinya saya baru menemukannya kekinian gitu. Ya. Jadi ketika saya jadi musisi, saya juga belajar dari beliau. Ketika beliau diundang ke suatu acara pernikahan, terus ada 2 orang anak kecil bermain musik, sahabat menghentikannya, tapi Rasulullah bilang, biarkan ini perayaan, biarkan dia bersenang-senang. Tapi akhirnya Rasulullah juga yang menyetop. Lantaran liriknya terdengar oleh sang Nabi, bahwa sang Nabi ini mampu melihat masa depan, lalu mengeluh-elukan. Maka di stop. Nah saya akhirnya berpikir, kalau begini bisa bahaya saya main musik. Jangan sampai saya begitu lagi main musik, orang teriak, dik doang. Orang lupa sama Allah, lupa sama kanjeng Nabi. Makanya setelah itu saya berpikir, kalau bisa saya bikin musik ini yang menginspirasi, yang mengingat kebesaran Allah, mengingat teladan Nabi, mengingat kerukunan beragama, alam semesta gitu. Jadi dia ingin cepat pulang kampung, memperbaiki daerahnya gitu loh kira-kira. Gitu. Ketika seseorang menginspirasi orang lain dan dilulukan itu berarti kategorinya kurang baik begitu ya Om Dik ya? Bukan kurang baik atau nggak baik itu sebenarnya bukan wilayah saya. Tapi yang pasti Rasulullah juga seniman.
Tapi dia tidak bisa dibilang seniman. Karena dia bukan hanya memperbaiki Madinah, tapi memperbaiki hati seluruh manusia di kala itu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi soal baik atau nggak buruk ini, kebenarannya kembali kepada yang maha benar. Karena Rasulullah itu manusia yang tercipta, yang mampu menyatukan antara kebenaran cinta, kebenaran menurut Allah, cinta kembali kepada Allah. Wow. Jadi satu-satunya yang layak untuk dicintai itu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tadi kita dari pagi kan Satu-satunya yang ditulis, Allah double apa? Double L. Benar. Muhammad double apa? M. Ada nggak nabi lain yang ditulis double? Enggak ya. Disitulah Allah benar-benar ingin nih, tahu kita nih umatnya nih, bahwa dialah manusia yang satu-satu pernah menyatukan antara kebenaran cinta. Dua-duanya bersanding. Tuh, Ya, nak, baru tahu, terpikir, betul kan? terpikir lah aku. Allah L-nya 2, Muhammad M-nya 2, iya kan? Iya, Itu iya, adalah dua hal yang harus disandingkan. Iya, jangan benar karena partai, benar karena golongan, benar karena alirannya. Tentu ya. Ya, Kita sedang saksikan juga, ini dia di layar kaca Iya, ini- Kang Yuke dan juga Om Dik gitu ya. Ini perayaan Maulid Nabi juga ya. Oh, sholat subuh berjamaah. Iya, yang tadi awalnya kan berkelanjutan. sholat subuh Iya, berjamaah dan betul. berkelanjutan sampai sekarang di Bandung ya. Tampaknya bersilaturahmi ya, semakin kental di sini terlihat. Oke. Iya. Nah, ini Pak Ustadz, kalau kita melihat acara sholat subuh bersama dalam Berjamaah. rangka memperingati Maulid Nabi. Kalau menurut Pak Ustadz seperti apa nih? Sholat subuh tuh bukan maulid aja tiap hari. Harusnya. Harusnya Betul, berjamaah kan? tiap hari ya, Harusnya Kang, ya? berjamaah Ya setiap kalau hari. kita yang udah tiap hari berjamaah, jadi kenapa mesti di jamaah emang udah tiap hari begini ya. Nah jadi nggak apa-apa, tapi trigger buat yang belum ya. Iya. Tapi di situ ustadznya harus ngomong. Sunnah Rasul, contoh Rasul itu sholat itu di masjid berjamaah, bukan di rumah sendiri-sendiri. Nah ini ada trigger begini bagus, tinggal momen Alhamdulillah. ini dimanfaatkan oleh pembicara-pembicaranya. Betul. Iya. Ya, Cuma satu saya bilang, apa? Ikuti Rasul itu cuma 2 kok. Sholatnya ikut seperti Rasul, berjamaah, paham yang diucapkan. Rasul kan ngerti semua tuh. Betul. Dari Allah Akbar sampai Amin. Kita yang ngerti semua nggak banyak kemana. Banyak kan enggak. Mulai kena tuh ya. Iya, Mulai kena juga. kena Nah, deh tuh ya. Pak Ustadz, Om Dik, saya dengar juga sholat subuh ini punya banyak manfaat. Ya kan? Nah, nanti kita bahas sama-sama ya. Oke. Setelah jeda iklan berikut ini. Jangan kemana pemirsa, karena saat lagi kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Intermezzo. Banyak info nggak bikin kepo. Suasana di kota santri asyik senang